Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggonda Nurma. Di sini saya sebagai direktur dari perusahaan Noxar Creative Studio. Di sini saya dan manajer-manajer yang lain akan mempresentasikan laporan akhir mengenai bisnis yang kita jalani selama 1 semester ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan kembali bisnis apa yang akan kita bangun, namun sebelum saya menjelaskan tentang perusahaan tersebut, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu kenapa kita akhirnya mengambil bisnis tersebut. Nah, saat ini di media sosial itu sudah banyak sekali yang menjadikan fashion itu sebagai bagian penting di kehidupan generasi Z ya. Saat ini tuh generasi Z semakin peduli terhadap penampilannya. Gen Z juga saat ini semakin berani untuk tampil fashionable dan tentunya berkembang mengikuti tren, dan fashion juga saat ini bukan hanya sebagai kebutuhan saja, tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspresikan diri. Namun, saat ini tuh banyak produk-produk fashion yang harganya itu tidak ramah di kantong para pelajar maupun mahasiswa. Maka dari itu, kami memutuskan untuk membangun perusahaan PT Noxar Creative Studio ini, yang dimana Noxar ini bergerak di bidang fashion yang fokusnya itu pada kebutuhan generasi Z saat ini. Kami melihat bahwasannya ya tadi saat ini tuh Gen Z sudah mulai peduli terhadap penampilannya, dan saat ini fashion juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengekspresikan diri. Nah, maka dari itu kami menghadirkan sebuah brand dengan nama Noxar.cloth, yang dimana harapannya Noxar.cloth ini tuh bisa menjadi solusi dengan menawarkan produk-produk fashion yang simple, stylish, dan tentunya dengan harga yang cukup ramah di kantong para pelajar dan juga mahasiswa. Oke, visi misinya akan dibahas oleh Ringo. Untuk Ringo dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan visi misinya. Visinya itu menjadi brand fashion yang dekat dengan anak muda dengan menghadirkan produk yang stylish, relatable, dan bisa menjadi media untuk mengekspresikan diri. Untuk misinya yang itu ada 5. Yang pertama ada menghadiri produk fashion yang simpel, trendy, dan sesuai dengan gaya anak muda saat ini. Yang kedua, menyediakan harga yang terjangkau agar bisa dinikmati oleh pelajar dan mahasiswa. Yang ketiga, membuat desain yang relate dengan kehidupan, emosi, dan karakter Gen Z. Yang keempat, ada membangun brand yang tidak hanya menjual produk, tetapi juga punya makna dan cerita. Dan yang terakhir, nomor 5, memanfaatkan media sosial untuk menjangkau lebih banyak anak muda di luar sana. Oke, bisa dilanjut. Baik, untuk struktur organisasinya sendiri, saya selaku Direktur Anggoda Nurma dan Manajer Sumber Daya Manusia SDM yaitu Muhammad Taufik Rabani Azra, dan Manajer Keuangan Prayata, Manajer Strategi Erlang, Manajer Pemasaran Azra, Manajer Operasi dan Produksi Ringo, dan Manajer IT Habib Al-Mahdi. Selanjutnya fungsi manajemen akan dibahas oleh Habib. Untuk Habib dipersilakan. Multi manajemen itu ada 4 gitu. Planning, organizing, aktuasi, sama controlling. Planning itu kan mengidentifikasi tren fashion generasi Z, merancang produk, menentukan harga, menyusun strategi pemasaran, serta menerapkan target penjualan dan kebutuhan biaya. Yang kedua itu ada organizing atau pengorganisasian. Membagi tugas dan tanggung jawab setiap Yang ketiga itu ada actuating atau dalam bahasa Indonesia itu pelaksanaan. Yang artinya setiap divisi menjalankan tugas sesuai rencana, mulai dari produksi, pemasaran, keuangan hingga operasional untuk mendukung keberhasilan bisnis. Yang keempat itu controlling atau pengendalian, melakukan evaluasi berkala terhadap
kualitas produk, promosi, penjualan, dan kinerja divisi sebagai dasar perbaikan dan pengembangan perusahaan. Selanjutnya strategi bisnis. Strategi bisnis itu siapa tuh strategi bisnis? Strategi bisnis akan dibacakan dan dipresentasikan oleh Erlang. Untuk Erlang dipersilahkan. Oke, baik. Di sini di strategi bisnis sendiri itu ada 3, yaitu pertama strategi produk, terus strategi harga, strategi pemasaran. Untuk strategi produk itu kita menyediakan kaos desain yang menarik, mengikuti tren, dan memiliki makna. Produk ini tidak hanya sebagai pakaian, tetapi juga sebagai media ekspresi diri Gen Z. Terus untuk strategi harga, di sini kita menawarkan harga yang terjangkau bagi pelajar maupun mahasiswa. Kita memberi diskon khusus untuk 7 orang pertama di promosi awal event. Untuk di strategi pemasaran, kita memanfaatkan teknologi seperti Instagram, WA, TikTok, dan lain-lain. Kita membuat konten yang menarik dan menginfokan kepada yang meminati produk kami. Oke, selanjutnya. Baik, untuk yang selanjutnya, timeline pelaksanaan akan dipresentasikan oleh Davik. Dok Davik, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya mau ingin membacakan ataupun memberitahu timeline pelaksanaan yang telah kita lakukan dari minggu pertama hingga minggu ke-10. Untuk minggu pertama itu kita mulai dengan pembentukan kelompok, ya. Dan minggu kedua pembagian divisi dan diskusi ide bisnis apa yang akan kita laksanakan di perusahaan kita ataupun pembagian tugas untuk masing-masing anggota. Terus minggu ketiga diskusi konsep, visi misi dan tujuan bisnis. Dibentuknya perusahaan ini itu untuk apa, tujuannya untuk apa, visinya untuk apa, dan misinya untuk apa. Terus minggu keempat itu ada diskusi desain kaos, karena di perusahaan Noxar Creative Studio ini usahanya itu kaos ya, branding. Kita diskusi desainnya itu bagaimana. Terus minggu kelima pembuatan desain kaos. Minggu keenam diskusi sebelum produksi dan penjualan. Jadi kita mendiskusikan sebelum produksi kayak persiapan untuk produk kita nanti dan cara penjualan nanti. Terus minggu ketujuh desain thanks card dan logo untuk gift, penentuan harga jual dan diskon yang diberikan. Terus untuk minggu ke-8 open pre-order, untuk minggu ke-9 mulai produksi, dan minggu ke-10 pengiriman produk. Baik, terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya itu alur proses bisnis yang kita jalankan. Ini akan dijelaskan oleh Azra. Untuk Azra, dipersilahkan. Oke, jadi yang pertama, alur proses bisnis kita itu dilakukan oleh manajer pemasaran, di mana manajer pemasaran ini akan melakukan promosi dan juga mengupdate desain dan juga promosi ke Instagram. Kemudian setelah melakukan pengupdatean desain atau promosi desain, kita akan melakukan update untuk Open PO. Kemudian pelanggan akan melihat promosi dan juga mengikuti alur Open PO yang sudah diberikan oleh pemasaran. Nah, setelah melakukan pemesanan juga PO, pelanggan akan melakukan pembayaran, yang dimana pembayaran ini akan dikelola oleh manajer keuangan. Untuk manajer keuangan sendiri, setelah menerima pembayaran, itu akan verifikasi lagi kepada pelanggan apakah benar pembayaran ini atas nama yang tertera atau bukan.
Dan setelah keseluruhan pesanan itu masuk, tim produksi akan merekap pesanan, kemudian tim produksi akan memberikan list-list rekap pesanan itu kepada vendor. Setelah itu tim produksi akan terus update bagaimana perkembangan produksi dijalankan, dan setelahnya akan melakukan pengemasan dan juga pengiriman produk. Baik, terima kasih. Silakan dilanjut. Baik, untuk selanjutnya itu adalah kinerja divisi. Yang pertama, kinerja divisi dari saya sendiri, saya sebagai direktur, nama saya Anggunda Nurma. Jadi selama dalam pembuatan perusahaan PT Noxar Creative Studio ini, saya sebagai direktur tentunya bertugas untuk mengordinasikan seluruh kegiatan-kegiatan di perusahaan, mulai dari pembentukan per manajernya yang menurut saya kompeten di bidang tersebut, lalu juga mulai dari strategi-strategi bisnis yang dilakukan hingga sampai tahap penjualan dan juga produksi dan barang tersebut sampai ke pelanggan gitu. Dan yang kedua, saya juga menyusun target serta timeline kerja setiap divisinya di setiap minggunya. Jadi di setiap minggunya saya selalu update kepada manajer-manajer yang lain bahwasannya minggu ini harus ada output yang harus terselesaikan di minggu tersebut. Dan yang ketiga itu, saya sebagai direktur juga memantau pencapaian target-target perusahaan. Apakah selama periode penjualan tersebut memenuhi target vendor dengan minimal 12 pembelian gitu, dan pencapaian target-target yang lainnya. Untuk selanjutnya, manajer SDM untuk menjelaskan kinerja divisinya. Baik, saya di sini sebagai manajemen SDM, sumber daya manusia. Berikut beberapa tugas saya yang telah saya lakukan selama ini di perusahaan. Yang pertama, mengatur pembagian tugas anggota. Ya, dari seperti mengadakan rapat. Yang kedua, mengordinasikan tim dan menjaga komunikasi antar anggota supaya kondusif dan bertujuan dalam mensukseskan usaha kita. Yang ketiga, memastikan setiap anggota menjalankan tanggung jawabnya, seperti menghubungi anggota untuk menjalankan tugasnya. Udah sih itu aja. Selanjutnya untuk manajer strategi. Oke. Baik, saya Erlang Syaputra Ginting selaku manajemen strategi di Noxar. Di sini saya menyusun strategi bisnis dan pemasaran, menganalisis target pasar, dan memberikan rekomendasi pengembangan bisnis. Oke, sekian. Ya, selanjutnya untuk manajer keuangan. Kinerja divisi manajer keuangan contohnya memverifikasi pembayaran pelanggan, mencatat dan mengelola transaksi perusahaan, dan memastikan pembayaran sesuai ketentuan. Terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya manajer pemasaran, dipersilakan. Oke, di sini saya sebagai manajer pemasaran. Yang pertama tugas saya yaitu melakukan promosi produk melalui media sosial. Nah, di sini untuk melakukan promosi produk melalui media sosial, manajer pemasaran nggak cuma kerja sendiri, dia juga banyak interaksi untuk kepada manajer strategi. Bagaimana strategi yang benar, apakah strategi yang dipilih oleh pemasaran itu sudah baik atau masih perlu perkembangan lagi, itu akan direvisi atau akan diperbaiki oleh manajer strategi. Kemudian yang kedua yaitu membuka PO dan mengelola pre-order. Dan yang ketiga yaitu melayani pelanggan dan mengelola data pesanan. Dalam mengelola data pesanan dan membuka PO ini, manajer strategi juga turut berinteraksi kepada manajer operasi produksi terkait size yang digunakan, apakah jika size yang digunakan itu triple XL, apakah ada tambahan biaya atau selainnya, itu akan diinteraksikan oleh manajer produksi. Terima kasih. Baik, untuk presentasi selanjutnya manajer operasi produksi bisa menjelaskan kinerja divisinya. Oke, saya Ringo Janatala sebagai manajemen operasi produksi. Tugas saya selama minggu-minggu ini yaitu menentukan bahan-bahan baju supaya bagus dan nyaman
ketika dipakai kepada pelanggan. Kontrol dan pengemasan seperti kerjasama dan ngebuat kartu tanda. Dan yang terakhir ada mengatur pengiriman produk kepada pelanggan. Oke. Oke. Untuk selanjutnya manajer IT. Kinerja divisi. Jadi kan dari minggu-minggu awal buat desain kan. Kalau dari kinerja awal buat desain seperti logo dan desain baju, bikin logo sama desain baju, sama bikin stiker dan udah kan itu doang kan? Oke. Untuk pembahasan selanjutnya adalah laporan penjualan. Laporan penjualan ini akan disampaikan oleh manajer keuangan yaitu Prayata. Pada manajer keuangan dipersilahkan. Laporan penjualan ini, kami berhasil menjual sebanyak 12 produk yang terdiri dari 1 kaos desain pria putih, 9 kaos pria hitam, dan 2 kaos desain wanita warna putih. Penjualan dilakukan melalui 3 kategori seperti di gambar di atas, yaitu harga promo untuk 7 pembeli pertama, harga normal, dan harga khusus untuk anggota kelompok. Dari seluruh penjualan tersebut, total pendapatan yang diperoleh sebesar Rp985.000 dengan laba bersih Rp85.000. Hasil ini menunjukkan bahwa penjualan awal kami sudah memberikan keuntungan dan dapat menjadi modal untuk mendukung operasional serta pengembangan brand ke depannya. Sekian laporan penjualan dari saya. Terima kasih. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Ini akan dipresentasikan oleh Azra. Untuk Azra dipersilakan. Terima kasih. Di dalam perusahaan tuh pasti ada aja kendala-kendala yang dihadapi, nggak selalu berjalan mulus. Nah, terutama di perusahaan kita yang baru ini, kendala yang paling pertama kita hadapin itu jumlah pembeli yang masih sedikit. Nah, karena jumlah pembeli kita yang masih sedikit, akhirnya tim itu turut membeli produk agar target produksi kita tuh memenuhi minimum yang diberikan oleh vendor. Sementara vendor memberikan minimum order itu 12 pieces, dan kita tuh masih kekurangan order. Itu kalau nggak salah dari pelanggan tuh cuma sekitar 8 pieces doang, sehingga 5 orang dari tim ikut turut membeli produk kita. Kemudian yang kedua yaitu kepercayaan konsumen rendah. Karena brand kita merupakan masih brand baru dan juga memiliki minimum koneksi, jadi kita masih membutuhkan banyak waktu untuk membangun kredibilitas dan juga membangun kepercayaan di pasar. Nah, yang ketiga yaitu ada strategi diskon yang kurang optimal. Kita sudah memberikan diskon 85%, 85.000, yang diberikan untuk 7 produk pertama yang dipesan oleh pelanggan. Nah, dengan adanya diskon ini, kita tuh merasa bahwa margin keuntungan kita tuh menjadi kecil, karena harga produksi kita aja tuh cuma 75.000 per produknya. Sehingga kita masih perlu penyesuaian jumlah produk diskon agar tetap menarik pelanggan dan juga menguntungkan perusahaan. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya itu adalah solusi dan rencana pengembangan dari kendala-kendala yang kita hadapi sebelumnya. Jadi, sebelumnya itu sudah dijelaskan oleh Azra bahwa kita memiliki kendala-kendala yang ada di dalam perusahaan kita sendiri. Nah, kita mencari solusi atau rencana pengembangan itu berdasarkan dari rekomendasi buku-buku yang telah direkomendasikan oleh dosen kita, Pak Geri, selaku dosen mata kuliah Manajemen dan Organisasi. Nah, di kendala yang pertama dengan jumlah pembeli sedikit itu, kita dapat rekomendasi dari Business Model Generation, yang dimana buku ini tuh menjelaskan bahwasannya tuh keberhasilan bisnis itu dipengaruhi oleh kesesuaian antara customer segment, value proposition, dan channels gitu. Jadi masalah jumlah pembeli yang masih sedikit itu tuh menunjukkan bahwasannya tuh perusahaan kita perlu memperkuat strategi dalam menjangkau target pasar, dan juga kita harus mampu berhasil menyampaikan
nilai atau value produk kepada konsumen. Nah, kesimpulan solusi yang bisa kita ambil itu adalah perusahaan ini perlu meningkatkan efektivitas pemasaran, lalu juga memperluas jangkauan promosinya, dan juga memperjelas nilai atau value yang kita berikan kepada pelanggan. Gitu. Nah, untuk solusi dari kendala kedua itu adalah kesulitan membangun kepercayaan kepada konsumen karena Noxar ini tuh termasuk brand baru. Jadi di sini kita mengambil rekomendasi dari buku Start With Why, yang dimana di buku tersebut itu menjelaskan bahwasannya konsumen itu akan cenderung percaya pada brand-brand yang memiliki tujuan atau why-nya itu secara jelas. Jadi bukan hanya menawarkan produk aja, tetapi sebuah perusahaan atau brand juga harus mampu gitu menyampaikan alasan kenapa kita menjual brand tersebut atau produk tersebut. Nah, solusi yang bisa kita simpulkan dari rekomendasi buku tersebut adalah perusahaan kita ini perlu memperkuat identitas brandnya, identitas mereknya, dengan menjaga kualitas produknya, terus berkomunikasi dengan pelanggan, lalu juga kita menampilkan gitu testimoni pelanggan-pelanggan yang sudah membeli produk kita. Nah, untuk kendala yang ketiga itu adalah kendala strategi pemberian diskon yang kurang optimal. Jadi di sini kita dapat rekomendasi dari buku Go to Great, yang dimana di dalam buku tersebut menjelaskan bahwasannya perusahaan yang unggul itu tidak hanya mengambil keputusan untuk memperoleh jangka pendek saja, tetapi juga menerapkan strategi yang disiplin dan juga berkelanjutan terhadap bisnisnya. Nah, solusi yang bisa kita simpulkan dari buku Go to Great ini adalah perusahaan itu harus mampu mengevaluasi strategi diskon yang diberikan kepada pelanggan dengan membatasi jumlah produk yang mendapatkan harga-harga promosi itu sesuai dengan minat pasar yang ada gitu. Jadi kalau misalkan minat pasarnya sedikit, ya harusnya kita memberikan diskonnya jangan terlalu banyak sampai ke 7 pembeli gitu. Agar tidak mengurangi profit atau keuntungan dari perusahaannya itu sendiri. Nah, selanjutnya kita sampai di akhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini akan dibacakan oleh Ringo. Untuk Ringo dipersilahkan. Oke, untuk kesimpulannya, PT Noxar Creative Studio merupakan brand fashion yang menyasar generasi Z dengan menawarkan produk yang trendy, bermakna, dan terjangkau. Pada periode penjualan pertama, perusahaan berhasil menjual 12 produk dan memperoleh laba bersih sebesar 85.000. Meskipun menghadapi beberapa kendala, seluruh proses bisnis dapat berjalan dengan baik dan menjadi pembelajaran untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Oke, terima kasih. Nah, ini dia dokumentasi kita saat rapat dan juga saat produksi. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.